Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini Senin 15 November 2021. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dikaruniakan kehidupan untuk berkarya hari ini. Oleh karena itu sebelumnya mari kita membaca firman Tuhan sebagai penuntun langkah kita dalam beraktivitas hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Ucapan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Terima kasih di pagi yang indah ini kami terus diberkati dan dilindungi oleh Tuhan, diberikan kesempatan kehidupan. Kami akan melandasi seluruh perjalanan hidup kami hari ini hanya di dalam tuntunan Tuhan. Oleh karena itu mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu ya Allah di dalam mengerti firman-Mu. Bersabdalah, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 6 sampai 31. Firman Tuhan. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Amin. Menginjak-injak anak Allah. Betapa besar kasih Allah yang telah menebus manusia dari dosa lewat pengorbanan darah Tuhan Yesus yang kudus. Itulah sebabnya kita disebut sebagai gereja. Artinya kita adalah orang yang telah dipanggil dari dalam kegelapan ke dalam terang ajaib Tuhan. Meskipun seperti itu, tetap masih saja ada orang Kristen yang tidak menghargai kasih Allah yang sempurna itu. Sampai-sampai sekalipun mereka sudah mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak baik, tetapi tetap saja masih dilakukan. Ataukah sepertinya sengaja menentang ketetapan Tuhan. Firman Tuhan dalam ayat 29 layak untuk kita renungkan secara mendalam. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Hukuman yang akan ditimpakan kepadanya dikatakan dalam ayat 7. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman, api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Sangat jelas bahwa hukuman yang lebih berat akan ditimpakan kepada orang yang dengan sengaja menghina, menginjak-injak Allah dan menganggap najis darah Tuhan Yesus yang telah menguduskannya dari dosa. Dan orang seperti itu jelas tidak ada lagi korban penghapus dosa bagi dirinya. Jikalau kita menerima dan percaya bahwa dalam Kristus kita sudah dikuduskan dari dosa dan kesalahan kita, maka jelas bahwa kematian yang di kayu salib itu menjadi keberuntungan dan keselamatan bagi kita. Tetapi jikalau tidak kita kerjakan dengan baik dalam hidup kita, lebih kalau tetap disengaja melanggar kehendak Tuhan, maka disitulah nampak bahwa kita menghina dan menghujat Roh Kudus, dan akibatnya bagi kita adalah hukuman yang berat yang membawa kita kepada kebinasaan. Oleh karena itu, sepatutnya lah dan selayaknya lah kita menghormati Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Segala kemuliaan dan pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk selalu hidup di dalam rancangan Tuhan dan menghormati Tuhan dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat. Secara khusus kami berdoa pada hari ini
untuk keluarga Ibu Pasulu, keluarga Bapak Agustinus Pasambe, keluarga Bapak Yusak Ampulembang, keluarga Bapak Puspa Margalande, keluarga Bapak Hasan Mangale, keluarga Bapak Elin Palinggi, keluarga Bapak Rio Henry Malinggi. Kepadamu Tuhan kami membawa perjalanan kehidupan segenap keluarga kasih kami ini, kekuatan, berkat dan kasih sayang Tuhan tercurah dalam kehidupan segenap keluarga kekasih kami ini. Berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara Indonesia diberikan hikmat oleh Tuhan melaksanakan tugas dengan baik. Doakan perjalanan gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini agar tetap kepada tugas yang Tuhan berikan menjadi saksi Tuhan di dalam perjalanan hidup yang akan membawa semua orang mengaku dan percaya bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Berdoa untuk seluruh anggota jemaat secara khusus dalam melaksanakan aktivitas mereka sepanjang hari ini. Tuhan menolong dan menyertai baik dalam pekerjaan, dalam studi anak-anak, dan dalam gumul yang mungkin sedang dihadapi oleh segenap jemaat saat ini. Kami serahkan semuanya kepadamu ya Bapa. Biarlah kekuatan perlindungan Tuhan beserta dengan seluruh jemaat sehingga hari ini mereka jalani dalam ucapan syukur dan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Bapa di surga, inilah ungkapan terima kasih kami untuk pemeliharaan dan permohonan topangan Tuhan bagi kami untuk melaksanakan aktivitas. Segala kemuliaan hanya bagi namamu ya Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.